Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, masih kembali lagi bersama kami, mahasiswa PGMI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Teman-teman, di sini kan kita itu sebagai calon guru ya. Tentunya kita dituntut oleh zaman kan, untuk dapat membuat pembelajaran yang efektif dan menarik di kelas. Nah, untuk itu, kita bisa loh memanfaatkan adanya teknologi. Misalnya, kita bisa membuat pembelajaran yang berbasis digital. Dan sekarang, di sini kita akan memberikan tutor kepada kalian bagaimana sih perencanaan dalam merancang strategi pembelajaran blended learning. Untuk langkah pertama, kita bisa membuat jadwal terlebih dahulu ya, jadwal mengajar. Dan di sini kita akan memanfaatkan aplikasi Google Calendar yang ada pada pilihan di Google Apps ini Calendar. Setelah masuk pada aplikasi Google Calendar, di sini kita bisa langsung memilih tanda plus yang ada di pojok kiri ini. Kemudian kita pilih Create New Calendar. Langsung saja ya kita ketik judulnya. Misal, jadwal mengajar kelas 4A. Dan Create Calendar. Nah, kalau sudah, kita kembali ke setelan yang awal tadi. Di sini kita bisa langsung memilih nih tanggal dan waktunya. Misalkan kita mengajar di hari Rabu. Kita mengajar tema ya. Tema. Di pukul 7 pagi ya. Misal 7 pagi sampai 7.45 kan biasanya 45 menit. Setelah itu di save. Kemudian kita bisa nih menambahkan notifikasi. Nah, di sini. Jadi kalau ini 10 menit, jadi kita akan mendapatkan notifikasi dari Google 10 menit sebelum kita mengajar. Kita juga bisa menambahkan deskripsi. Misalnya, pada tanggal segitu kita itu ada pembelajaran tatap muka di kelas 4A. Langsung aja disimpan. Kemudian, misalnya hari Jumat, kita ada mengajar tema lagi. Sama untuk waktunya, kita gunakan jam 7 sampai 7.45 ya. Kita save. Kemudian kita atur tadi notifikasi sama 10 menit sebelum mengajar, memberikan deskripsi pembelajaran online misalnya. Nah, kita save. Sudah. Nah, setelah kita membuat jadwal pada Google Calendar ini, selanjutnya kita akan membuat forum pada aplikasi Google Classroom. Nah, apa sih fungsi dari forum di sini? Itu menyediakan kelas bagi siswa secara online. Untuk langkah-langkahnya itu, kita bisa langsung membuka aplikasi Google Classroom yang ada pada Google Apps ini ya, yang Google Classroom. Setelah masuk pada Google Classroom, kita akan membuat kelas baru, pilih tanda plus yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih buat kelas. Ini pilih setuju, lanjutkan. Nah, ini kita buat nama kelas. Misal, tema bagian kelas 4A. Buat. Nah, setelah dibuat, ini nanti kode kelasnya bisa dibagikan ke siswa, baik itu bisa melakukan WhatsApp ataupun yang lain. Untuk tugas-tugasnya, nanti kita akan bagikan kepada siswa di sini, baik itu membagikan link materi pembelajaran ataupun link tugas. Nah, sebelum kita memasukkan tugas, kita akan mencari dulu nih materinya, yaitu melalui aplikasi Google Search, dan kemudian diedit terlebih dahulu. Nah, setelah membuat perencanaan melalui Google Calendar dan membuat kelas di Google Classroom,
Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, contohnya Google Sheet, untuk mencari materi yang ingin kita cari, kemudian menyusunnya dengan menggunakan Google Dokumen. Nah, di sini langsung saja ke Google Chrome. Kita langsung mencari contoh materi. Kita ambil materi rangkuman materi kelas 4 tema 6. Langsung saja ya, kita cari-cari materinya. Kita cari materinya. Nah, contohnya ini. Kita bisa ambil materi yang mana saja boleh. Contohnya ini ya, aku dan cita-citaku. Nah, kita langsung kembali sebentar, langsung kita membuka Google Dokumen. Nah, di sini kita langsung tambahkan saja untuk membuat rangkuman dari materi yang sudah kita cari tadi. Kita contohkan aku dan cita-citaku. Nah, di sini kita juga bisa mengirimkan file ini kepada teman kita. Nah, kita contohkan, langsung saja kita ketik bagian kanan atas yang bagikan ini. Terus ini contoh judulnya ya, bisa terserah diisi judul apa. Kita ambil judul ini saja, lalu kita simpan. Nah, di sini kita akan langsung saja mengetik email teman kita yang akan kita kirimkan filenya. Kita contohkan ini di sini juga bisa mengirimkan pesan kepada teman kita. Nah, kalau sudah mencari email yang akan dikirimkan, kita langsung saja ketik kanan atas yang bagian editor ini, kita ganti yang opsi pelihat. Nah, ini kalau diganti yang melihat ini, teman kita hanya bisa melihat dan tidak bisa mengeditnya. Langsung saja kita kirimkan. Nah, di sini saya akan beritahu, selain bisa mengirimkan lewat email, dan kita juga bisa salin link ini di bawah dan mengirimkan ke teman kita. Kita langsung kirim saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat slide presentasi dari aplikasi Google Slide. Nah, sebenarnya di aplikasi Google Slide ini tidak ada template-nya. Kita menggunakan template dari Slides.co. Nanti di sana di Slides.co banyak template-template yang menarik sesuai keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya yakni kita akan bisa memberikan foldernya di sini, ganti nama di sini. Selanjutnya yakni kita akan melihat rangkuman materi dari email yang sudah dikirimkan oleh teman saya sebelumnya. Ini. Nah, ini. Subtema 1, aku dan cita-citaku.
kita tulis dulu judulnya. Manfaat keberagaman karakteristik individu di kehidupan sehari-hari. Ini adalah pelajaran kewarganegaraan. Workshopnya kita ganti kelas 4. Nah, di sini kita bisa menyisipkan gambar. Kita bisa mengganti tulisan font ini dengan ini, banyaknya font. Nah, bisa diganti. Di sini kita juga bisa memperbesar dan memperkecil, ini untuk memperbesar ukuran font dan ini untuk memperkecil font. Nah, di dalam fontnya bisa ditebalkan dan bisa dimiringkan dan bisa digaris bawah. Jika ingin kita mengubah warna teksnya bisa diubah di warna teks ini. Nah, di sini juga kita bisa diratakan rata kanan, rata tengah, rata kiri dan rata kanan kiri. Di sini kita juga bisa mengasihkan butiran-butiran. Nanti ada contohnya dan bisa dikasih daftar penomoran. Selanjutnya yakni tadi dan selanjutnya yakni subtema 1. Aku dan cita-citaku. Kita perkecil biar terlihat rapi. Selanjutnya yakni kita lihat lagi, ragam memiliki arti yang berbeda-beda. Yang lebih dari satu macam. Nah, di sini kita bisa kasih butiran. Nah, contoh mata pencaharian. Contoh mata pencaharian itu ada pedagang, petani, guru, dan dokter. Ada kegiatan berternak ayam, sapi, dan domba. Kegiatan berternak ayam, sapi, dan domba. Nah, kurang lebihnya adalah seperti ini. Kita membuat Google Slide kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita akan juga membuat Google Slide yang materi presentasi untuk kita kalau berada di kelas online. Ini adalah materi kewarganegaraan ketika pembelajaran di kelas offline. Selanjutnya, kita akan buat aplikasi Wix Editor digunakan untuk membuat GIF, akan terlihat lebih menarik untuk siswa. Selanjutnya kita search. Ini Wix Editor. Ini the Wix Editor. Launch Web Editor. Nah, ini kita akan menunggu terlebih dahulu. Try it. Delete. Langkah pertama kita akan mengupload file lebih dahulu karena kita sudah mencarinya pada Google. Masjid klik add to canvas. Nah, kita zoom terlebih dahulu, zoom out. Kita perkecil dulu gambarnya sesuai keinginan. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi jalan ada di canvas. Nah, jalannya kita pasang. Nah,
Selanjutnya kita akan menambahkan orangnya, orang Islam. Kenapa kita mencari orang Islam? Karena untuk slide presentasi yang kita buat nanti tentang agama-agama di itu kanvas. Ini orangnya kita pindahkan ke sini. Kita perkecilkan dulu orangnya biar tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah orangnya kita klik, kita pakai make clip dan ini edit timeline. Nah, di sini kita ini layarnya geser 4, kita kopas ke sini. Nah, awalnya orangnya di sini, yang kedua kita pindah. Agak maju. Yang ketiga juga menjadi sini. Gunakan lagi dengan ADD Ewin sampai 30 di ADD Twin. Kita play dulu. Hanya kita baca klik, kita zoom out, kita play. Nah, seperti ini, kurang lebih layarnya kita perpanjang sampai sama dengan titik 30. Nah, ini adalah cara pembuatan GIF melalui aplikasi Wake Editor. Aplikasinya kurang lebih cara pembuatannya seperti ini. Selanjutnya kita save. Ini kalau sudah save kita export. Kita cari yang export video. Nah, ini adalah kita sudah mengekspor video yang kita buat ini di Wake Editor. Selanjutnya kita akan kembali lagi pada Google Slide untuk mengedit materi pembelajaran pada yang berbasis online. Nah, di sini kita sama mengganti namanya jadi materi pembelajaran online. Sama seperti tadi, kita mencarinya, melihat rangkumannya pada ini Gmail. Cara memasukkan Gmail di sini ini, langsung klik Gmail ini. Giat berusaha meraih cita-cita. Langsung saja ini giat berusaha meraih cita subtema 3. Selanjutnya kita langsung pada sini. Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia. Kita perkecilkan dulu karena ini terlalu besar. Nah, sudah. Nah, kita sama ya templatenya, mencari templatenya ada di Google Slideshow, di Slideshow.
Ada apa saja? Islam. Nah, kita ubah ke rata kanan. Nah, nama kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, hari besar keagamaan. Hari besar keagamaan. Hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha dan lain-lain. Ada berapa? Selanjutnya yang kedua yakni Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nama kitab suci Alkitab. Nama pembawa Yesus Kristus. Membawa Yesus Kristus. Tempat ibadah gereja. Gereja. Hari besar keagamaan, hari Natal. Hari besar keagamaan, hari Natal. Islam ini ditambahin nama pembawa Nabi Muhammad, tempat ibadah masjid. Nah, ini adalah contoh sekilas dari kurang lebihnya cara pembuatan materi pembelajaran online melalui Google Slide. Kurang lebihnya pada seperti ini. Caranya sama seperti yang pembelajaran offline tadi. Jika kita sudah menuliskan materi-materinya tadi, selanjutnya kita akan memasukkan GIF terlebih dahulu. Caranya kita pakai ini. Kita salin dulu, lalu kita tempel. Nah, ini kita ganti menjadi GIF. Ini juga kita hapus. Nah, selanjutnya cara memasukkannya adalah sisipkan video pada Google Drive. Nah, ini projectnya kita pilih. Nah, kita perkecilkan, kita masukkan di sini.
kita atur ukurannya sebagus mungkin. Ini sudah kita atur, diputar saat diklik. Kita klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini cara pemasukan GIF ke Google Slide. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk mengukur efisiensi materi. Salah satunya yaitu mengukur dari kualitas pembelajaran yang disampaikan, seberapa besar kadar informasi yang disampaikan sehingga siswa dengan mudah mempelajarinya. Dan semakin kecil tingkat kesalahannya. Contohnya, kita bisa memberi latihan soal-soal di sela-sela waktu pembelajaran dengan cara menggunakan aplikasi Quizizz maupun Socrative. Dengan demikian, kita bisa tahu seberapa paham siswa terhadap materi yang telah kita sampaikan. Berikut tutorial cara pembuatan kuis melalui aplikasi Socrative. Yang pertama kita buka aplikasi Google Chrome, selanjutnya kita cari Socrative. Kita masuk sebagai guru karena kita akan membuat soal. Oke, selanjutnya kita klik library dan kita buat new quiz. Nah, di sini kita bisa ubah namanya. Di sini saya coba memakai latihan soal 1. Nah, kalian juga bisa membuat namanya menjadi ulangan harian, UTS maupun latihan soal juga. Di sini ada 3 pilihannya, pilihan ganda, benar salah dan jawaban singkat. Saya akan mencoba yang pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat soal di Socrative, pastikan Anda sudah membuat soal terlebih dahulu. Jadi kita tinggal copy paste aja. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste. Tinggal copy saja biar cepat. Nah, untuk jawaban yang A menghargai, yang B memusuhi, yang C menghina, dan yang D menghindar. Oke, karena di sini jawaban yang benar adalah A, maka saya akan checklist yang A. Pastikan checklistan Anda sudah menjadi warna hijau. Oke, untuk poinnya kita atur menjadi 25. Selanjutnya kita buat soal yang kedua, soal benar salah. Kita tekan benar salah. Untuk soalnya kita tinggal copy aja di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan ke nomor 2. Kita copy di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, karena ini jawabannya benar, kita klik yang true. Nah, untuk poinnya di sini saya coba menggunakan 25. Oke, jika sudah dirasa cukup, Anda bisa save and exit. Nah, di sini sudah masuk soal-soal yang Anda buat tadi. Nah, jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke Quizizz. Kita cari Quizizz. Nah, kita klik Quizizz. Selanjutnya kita klik yang create. Kita pilih yang quiz.
Oke. Nah, untuk kuis di sini masih sama dengan Sokratif. Banyak pilihan soal-soal juga. Ada yang pilihan ganda, ada yang benar salah. Nah, di sini saya coba yang pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, kita coba salin dulu soalnya. Kita salin soalnya. Oke, selanjutnya kita salin jawabannya. Opsi yang pertama kita salin. Untuk opsi yang kedua juga kita salin sampai opsi yang keempat ya. Karena di sini opsinya sampai 4. Tapi jika kalian ingin menambah opsi bisa ditambah juga. Misalnya A, B, C sampai D juga bisa. Nanti kalian tinggal klik tanda plus di bagian pojok kanan itu. Oke, ini untuk opsi yang terakhir kita juga. Kita ke sini. Nah, karena di sini jawaban yang benar adalah poin 2, kita checklist yang poin 2. Untuk poinnya kita atur di sini, kita menjadi 2 poin aja. Oke, selanjutnya kita save di pojok kanan bawah, kita save. Nah, soalnya sudah tersimpan di sini. Jika kalian ingin membuat soal yang kedua, bisa diklik new question. Jadi, untuk soal yang kedua, kurang lebihnya seperti itu cara pembuatan kuis di Sokratif dan Quizizz. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merekam proses kegiatan dari pembuatan materi hingga menghitung efisiensi dan efektif kelas. Untuk merekam proses kegiatan dari pembuatan materi, kelompok saya menggunakan aplikasi OBS sebagai rekam layar untuk pembuatan video materi pembelajaran. Nah, sedangkan untuk mengetahui keefektifan selama pembelajaran di kelas, kita juga melakukan survei kepada wali murid untuk menanyakan perkembangan anaknya dengan memanfaatkan Google Form. Nah, berikut langkah-langkah pembuatan video materi pembelajaran. Simak baik-baik ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang subtema 3, yaitu tentang materi kiat berusaha meraih cita-cita. Keragaman agama di Indonesia. Keragaman agama di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Nama pembawanya yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan tempat ibadahnya yaitu di masjid. Hari besar keagamaan agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri yang biasa kita rayakan 1 tahun sekali. Hari Raya Idul Adha yang biasanya dirayakan dengan menyembelih binatang sebagai hewan kurban, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Kemudian ada agama Kristen Protestan, yaitu kitab sucinya bernama Kitab Injil. Nama pembawanya yaitu Yesus Kristus. Tempat beribadah di gereja. Hari besar keagamaan yaitu hari Natal. Kemudian yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Kitab sucinya bernama Kitab Injil dan dibawakan dengan Yesus Kristus. Tempat ibadah di gereja. Hari besar keagamaan yaitu hari Natal. Kurang lebih seperti ini untuk proses pembuatan video materi pembelajaran. Selanjutnya akan berlanjut pada proses penguploadan video pembelajaran pada aplikasi Google Drive. Simak baik-baik ya. Pada proses penguploadan video materi pembelajaran yang sudah kita buat tadi pada aplikasi Google Drive. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu Google Drive-nya.
Lalu kita pilih ini, kita klik upload file, lalu kita pilih video yang sudah kita buat tadi, klik open. Oke, kita tunggu ini sampai selesai, dan nantinya video yang akan kita bagikan kepada siswa menggunakan link pada Google Drive. Jadi yang kita bagikan kepada siswa tidak dalam bentuk video, tetapi dalam bentuk link dari Google Drive. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oke, baik, di sini kita akan membuat tugas kelas untuk siswa. Kita klik tugas, setelah itu kita klik buat dan klik tugas. Nah, di sini kita akan mengasihkan judul video pembelajaran. Kemudian kita sisipkan link yang sudah kita salin, tambahkan link, dan kita kasih petunjuk kepada siswa, tonton video hingga selesai. Tonton video hingga selesai. 2. Tuliskan apa yang kalian dapat setelah menonton video. Nah, setelah itu kita klik tugaskan. Kita juga bisa mengasih tenggat waktu, tetapi kita tidak mengasihkan tenggat waktu ya. Kita klik tugaskan dan sudah selesai. Setelah itu kita akan membuat Google Meet. Oke, di sini kita akan membuat link Google Meet. Kita klik rapat baru ini, habis itu buat rapat untuk nanti, dan kita akan salin link Meet-nya. Setelah itu kita tugaskan ke dalam tugas kelas. Nah, ini Meet pembelajaran. Habis itu kita sisipkan link Meet yang tadi, kita tambahkan link dan kita kasih. Pembelajaran online. Nah, setelah itu kita tugaskan. Oke, baik, segini tutorial kita. Oke, langkah selanjutnya yaitu guru membuat rekapitulasi absen siswa dengan menggunakan aplikasi Google Sheet. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Sheet-nya. Nah, di sini lalu kita tekan plus, tanda plus. Kita kasih judul terlebih dahulu absensi kelas 4. Nah, di sini kita tulis absensi kelas 4 sekolah MI Miftahul Najah tahun 2021 atau 2022. Nah, di sini kita tulis mata pelajarannya. Pelajaran PPKN. Di sini nomor, nama, dan pertemuan ke berapa nantinya ya. Selanjutnya di sini kita kasih horizontal terlebih dahulu agar terlihat rapi. Dan juga kita tengahkan terlihat rapi, dan jangan lupa ini juga
kan, dan timbul. Sudah. Selanjutnya kita kasih kotak-kotaknya. Nah, sudah. Jika teman-teman ingin mengecilkan bagian kotaknya, kita bold bagian yang ingin dikecilkan. Nah, sudah. Setelah itu ini saya ingin membesarkan namanya. Nama. Setelah itu pertemuan ini kan banyak. Jadi kita bold dari C sampai I. Sebentar. C sampai I, lalu dikecilkan secara perlahan. Nah, sudah. Berhubung tadi saya sudah menuliskan nama anak-anak di Word, tinggal tempel saja. Sudah. Ini dikasih pertemuan 1, 2, 3, 4. Ini 3. Ini 4, ini 5, ini 6, dan ini 7. Pertemuan ke-7. Nah, saya kelupaan tadi, kita tambahi total. Dan jadi nanti total ini fungsinya keseluruhan absensi siswa. Ya, kita gabungkan secara vertikal terlebih dahulu. Kita tengahkan, lalu kita bold, kita kasih kotak. Nah, sudah. Di sini saya ingin meletakkan tanda kotak checklist. Nah, kita buka sisipkan terlebih dahulu. Lalu ada kotak centang. Nah, di sini fungsinya kotak centang. Ketika ada siswa yang masuk, seperti Agustina ini masuk pada pertemuan ke-1, kita centang. Bayu Widi, Babasuki juga masuk. Lalu Sakira Angelia ini sampai pertemuan ke-7. Tekan terus ya, guys. Setelah itu, jika kita ingin mengetahui totalnya, kita buka sisipkan lagi, lalu fungsi, lalu sum. Kita bold dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Sudah, kita ingin mengetahui totalnya. Nah, sudah. Gampang sekali membuat aplikasi Google Sheet untuk membuat absen. Jadi, ketika kita menghadapi kelas offline dalam kelas teknologi informasi ini, guru itu menggunakan aplikasi Google Slide dan juga proyektor sebagai alat untuk mempermudah menyampaikan materi kepada siswa. Sedangkan untuk kelas online, guru memakai Google Meet untuk pertemuan siswa. Tanya jawab juga bisa kepada siswa, antara siswa dan guru. Pembelajaran online secara langsung. Quizzes untuk latihan soal agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Dan Google Classroom untuk pemberian tugas dan juga lain-lain. Sekian, terima kasih. Oke, setelah para siswa melakukan Google Meet, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi proses pembelajaran berbasis teknologi informasi di kelas, yaitu menggunakan Google Form. Kita bisa membuat survei lalu dibagikan kepada wali murid supaya kita tahu seberapa efektif pembelajaran ini. Setelah itu kita bisa melakukan evaluasi.
Langkah pertama kita buat Google Form-nya terlebih dahulu. Kita login Google Drive terlebih dahulu. Lalu baru ini di sini ada Google Form, formulir. Dan di sini kita tulis judulnya terlebih dahulu. Judulnya yaitu evaluasi pembelajaran teknologi informasi. Otomatis di sini sudah tercantum judul itu tersebut. Lalu kita tulis nama terlebih dahulu. Jawabnya singkat ya, dan wajib diisi. Setelah itu, kelas. Wajib diisi juga. Jawab singkat. Setelah itu, kita baru mencantumkan pertanyaannya untuk wali murid. Salah satunya yaitu, apakah pembelajaran ini efektif jika digunakan dalam jangka panjang. Oke. Nah, di sini jawabnya paragraf ya. Wajib diisi, jangan lupa ya. Diisi. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya kita isi dulu paragraf dan wajib diisinya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dialami anak pada pembelajaran ini? Nah, sudah selesai. Lalu Google Form ini akan dikirimkan kepada wali murid agar kita tahu bagaimana evaluasi dari wali murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
mendidik dan mengajar murid. Polisi tugasnya untuk menjaga keamanan masyarakat. Oke, biar kalian gak bosen pelajaran terus, kita permainan ya. Permainan ini ada hubungannya sama pelajaran kalian, jadi pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, sikap yang tepat jika memiliki perbedaan agama dengan teman adalah A. Memusuhi, B. Memukuli, C. Menghindar, D. Menghargai manusia. Pintar sekalian anak kelas 4. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan waktu pulang. Kita pulang bersama-sama. Sebelum pulang, kita membaca atau menyanyi lagu terlebih dahulu. Apa sih lagu yang kalian bisa sebelum pulang? Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Ibu sudah memberi tugas di Google Classroom ya anak-anak. Silahkan dicek Google Classroom-nya. Ada video, di situ dicek ada video. Lalu ada quizzes, itu fungsinya untuk latihan soal. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik dan dilihat videonya dengan seksama. Sudah, gitu saja anak-anak. Biar tidak banyak menghabiskan paketannya. Terakhir dikumpulkan tanggal 20 ya, hari Senin ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kami menggunakan teknologi berupa aplikasi pengolah kata. Pembelajaran tersebut cukup efektif karena dengan memanfaatkan media digital akan membuat pelajaran semakin menarik dan tidak membosankan. Berdasarkan analisis kelompok 1, pembelajaran dengan memanfaatkan media digital dirasa cukup inovatif, namun juga tidak mudah untuk diterapkan karena untuk saat ini tidak semua guru memiliki keahlian sesuai bidang tersebut. Dan khususnya untuk kita sebagai calon tenaga pendidik di masa depan, ada baiknya juga memiliki keahlian pada bidang teknologi guna mengikuti alur perkembangan zaman dengan membuat pembelajaran yang inovatif. Akhir kata yang dapat saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh elemen yang berkontribusi dalam pembuatan video pembelajaran kami, khususnya kepada semua anggota kelompok, murid, dan para pendukung yang lain-lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.